Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Hafid Farijal dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Uji sitotoksik ekstrak dan fraksi kulit batang trianguli Cassiavistulaline menggunakan metode Brainstream Lethality Test atau BSLT. Untuk bahasan pokok yang akan saya paparkan kali ini, diawali dengan pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Pendahuluan. Untuk latar belakang, kanker merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel secara abnormal yang membelah terus-menerus di luar mekanisme normalnya. Hal ini memicu pertumbuhan sel baru yang dapat merusak serta mengganggu jaringan normal, sehingga menyebabkan gangguan fungsi organ dan juga kematian. Globochan melaporkan dalam 5 tahun terakhir tercatat sebanyak 940.000 kasus kanker terjadi di Indonesia, dengan jumlah kematian sebanyak 350.000 pada tahun 2020. Kanker payudara masih menjadi peringkat pertama dengan insidensi tertinggi di Indonesia, disusul oleh kanker serviks dan juga kanker paru. Dalam perkembangan di bidang kesehatan sudah ditemukan obat-obat anti kanker dan beberapa cara untuk menangani kanker, seperti operasi, radioterapi, dan juga kemoterapi. Selain itu, pengobatan kanker juga dapat menggunakan bahan alam sebagai terapi tambahan untuk menunjang pengobatan kanker dan meningkatkan kualitas hidup pada penderita kanker. Pada review artikel yang dilakukan oleh Khairunisa dan kawan-kawan pada 2017 menyatakan bahwa tumbuhan trianguli atau Cassia fistulaline ini memiliki berbagai aktivitas farmakologi. Selain itu, ekstrak metanol, biji trianguli, dan senyawa anthraquinone bunga trianguli juga memiliki efek sitotoksik terhadap sel kanker. Dari hasil penapisan fitokimia, ekstrak etanol kulit batang trianguli yang dilakukan oleh Khairunisa dan kawan-kawan pada tahun 2020, terdapat beberapa kandungan senyawa kimia, yaitu tanin, saponin, flavonoid, polifenol, monoterpenoid, sesquiterpenoid, dan quinone, di mana tanin, saponin, dan flavonoid pada kulit batang trianguli diduga memiliki aktivitas sebagai agen anti kanker. Untuk rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah ekstrak dan fraksi kulit batang trianguli Cassia fistulaline memiliki aktivitas sitotoksik terhadap larva Artemia franciscana Kellogg menggunakan metode Brainstream Lethality Test, serta berapakah nilai AC50 dari ekstrak dan fraksi kulit batang trianguli. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk menguji aktivitas sitotoksik ekstrak dan fraksi kulit batang trianguli terhadap larva Artemia franciscana Kellogg menggunakan metode Brainstream Lethality Test, serta menentukan nilai AC50 dari ekstrak dan fraksi kulit batang trianguli. Untuk metodologi penelitian, di sini diawali dengan penyiapan bahan kulit batang trianguli, kemudian dideterminasi, dilanjut pembuatan simplisia, dan simplisia di sini ditetapkan parameter spesifik dan non-spesifik, kemudian diekstraksi dan juga vaksinasi. Di mana simplisia, ekstraksi, dan vaksinasi di sini dilakukan penapisan fitokimia. Kemudian dilakukan penyiapan hewan dan larutan uji dengan penetesan larva udang dan juga dibuat larutan seri dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan uji sitotoksik BSLT dan juga analisis data. Kemudian didapatkan angka kematian larva udang dan juga nilai AC50. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, untuk determinasi, hasil menunjukkan bahwa tumbuhan yang diidentifikasi adalah trianguli atau Cassia fistulaline dari famili Fabaceae. Kemudian di sini dilakukan ekstraksi dan vaksinasi. Ekstraksi dilakukan bertujuan untuk menarik senyawa yang terdapat pada simplisia. Metode yang digunakan yaitu maserasi selama 3 kali 24 jam. Bubuk simplisia yang dipakai yaitu 800 gram dan parut yang digunakan yaitu etanol 70%. Kemudian dilakukan vaksinasi yang bertujuan untuk memisahkan golongan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran. Metode yang dilakukan di sini yaitu menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan corong pisah. Bubuk simplisia yang dipakai yaitu 10 gram kali 8. Kemudian parut yang dipakai di sini yaitu air, hexana, dan etil asetat. Berikut merupakan hasil dari penetapan parameter spesifik dan non-spesifik dari kulit batang trianguli. Berdasarkan penetapan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa kandungan senyawa yang terdapat pada kulit batang trianguli ini lebih dominan bersifat polar. Hal tersebut dikarenakan kadar sari larut air lebih besar dibandingkan kadar sari larut etanol. Berikut hasil penapisan fitokimia dari kulit batang trianguli. Dapat dilihat bahwa kulit batang trianguli ini mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid, saponin, tanin, polifenol, quinone, monoterpen, sesquiterpen, dan juga steroid dan triterpenoid. Kemudian dilakukan uji sitotoksik dengan metode Brainstream Lethality Test atau BSLT. Pada tabel menunjukkan semakin tinggi konsentrasi yang diuji terhadap larva, maka semakin tinggi juga persen kematian larva. Hal ini disebabkan karena kadar senyawa metabolit sekunder yang berefek toksik terhadap larva juga meningkat, seiring meningkatnya konsentrasi. Hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas sitotoksik dari ekstrak dan fraksi kulit batang trianguli. Nilai AC50 yang didapatkan pada ekstrak etanol sebesar 208 ppm, fraksi air 552 ppm, fraksi N-heksana 169 ppm, dan fraksi etil asetat sebesar 167 ppm.
Nilai AC50 tersebut di bawah 1000 ppm, sehingga dapat dikatakan ekstrak dan fraksi kulit batang Trengguli ini bersifat toksik. Kematian larva dapat terjadi karena kandungan dari metabolit sekunder yang memiliki efek toksik pada suatu ekstrak dan fraksi yang dapat membunuh larva. Senyawa metabolit sekunder yang diduga sebagai senyawa anti kanker pada ekstrak dan fraksi kulit batang Trengguli ini yaitu flavonoid, saponin, tanin, dan juga steroid. Untuk kesimpulannya, hasil pengujian sitotoksik diperoleh nilai AC50 pada ekstrak etanol sebesar 280 ppm, fraksi air sebesar 552 ppm, fraksi N-heksana sebesar 169 ppm, dan fraksi etil asetat sebesar 167 ppm. Berdasarkan data tersebut, ekstrak dan fraksi kulit batang Trengguli atau Cassia visulalin ini menyebabkan sitotoksik terhadap larva Artemia franciscana Kellogg karena memiliki nilai AC50 di bawah 1000 ppm. Cukup sekian pemaparan dari penelitian saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.